Cek. Halo sobat ini, gas lagi low profile. Langsung aja kita gaskan lagi dah low profile-nya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dah, itu aja, langsung aja kita gaskan low profile-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Pak Tuaji dan juga Sofregan mereka menjalankan sebuah misi ketika mereka mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh warga desa untuk mengalahkan sebuah demonic beast. Seekor demonic beast yang muncul di dekat gunung tempat warga desa tinggal. Di sini Pak Tuaji bersama dengan Sofregan mereka pun menelusuri tempat ini untuk mencari di mana demonic beast itu berada. Tapi di sini Sofregan dia pun memuji ulah dari Pak Tuaji yang sungguh luar biasa heroik ketika tidak mau menerima bayaran dari warga desa yang memang warga desanya sendiri juga udah miskin. Dan untuk Pak Tuaji dia nggak peduli dengan itu semua karena memang tujuan utamanya adalah mengalahkan demonic beast, nggak peduli dengan bayaran-bayaran itu. Dan kini mereka pun melanjutkan perjalanan bersama menelusuri gunung ini untuk mencari di mana demonic beast itu berada. Hingga pada akhirnya kini mereka pun tiba di area tengah dan tiba-tiba saja kabut coy, muncul kabut di tengah-tengah ini. Dan di sini Pak Tuaji dia pun mengendus-endus dan dia pun sangat sensitif dan dia tahu kalau di sekitarnya ada aura dari demonic beast dan itu membuatnya berujar itu di sebelah sana. Ucap dari Pak Tuaji yang kini mereka pun langsung pergi menuju tempat yang memang telah dia tuju. Dan kini ternyata dari balik kepulan asap kini mereka pun dapat melihat kalau ternyata ada demonic beast yang sedang lahap-lahapnya. Dan melihat itu semua di sini Pak Tuaji dan juga Sofregan mereka pun langsung bersiap ketika demonic beast itu menyadari kedatangan dari mereka berdua. Akhirnya aku menemukannya, ucap dari Pak Tuaji. Tapi di sini sebelum menunjukkan aksinya, Pak Tuaji dia pun meminta kepada Sofregan untuk berjaga di area belakang karena sejatinya auranya hanya di level 2, tapi setidaknya ini masih bukanlah tandinganku. Tapi senior, tolong kau jaga area belakang dan aku akan menghadapinya dari depan, ucap dari Pak Tuaji. Dan untuk Sofregan dia pun siap untuk dapat melakukannya karena memang untuk Pak Tuaji saat ini dia hanya ada di rank 3 dan untuk Sofregan saat ini dia ada di rank 1. Dan ketika makhluk itu mulai meraung di sini, Pak Tuaji dia pun langsung bersiap untuk membuat makhluk itu dia terdiam. Dan di sini untuk Sofregan dia pun tahu kalau ini adalah jurus terkuat yang dimiliki oleh adik juniornya. Dan ketika makhluk itu datang mencoba menyerang di sini, Sofregan dia pun meminta kepada adik juniornya untuk berhati-hati dan untuk Pak Tuaji dia pun tersenyum karena dia akan menggunakan tekniknya yaitu serangan yang diberikan oleh Pak Tuaji cukup luar biasa, membuat makhluk itu harus kehilangan salah satu bagian atasnya dan itu adalah hal yang luar biasa. Tapi di sini Pak Tuaji dia juga langsung ngos-ngosan ketika dia telah melepaskan salah satu teknik yang dia miliki. Dan untuk makhluk itu ketika dia telah kehilangan salah satu bagian, dia pun langsung mencoba untuk melarikan diri. Dia berhasil mengelak hanya 1 inci lagi, ucap dari Pak Tuaji. Tapi di sini melihat makhluk itu yang kabur, di sini Sofregan dia pun meminta kepada Pak Tuaji untuk menstabilkan dulu auranya dan jangan terlalu gegabah. Sudah, junior, stabilkan dulu auramu. Dia tidak akan mungkin kabur dan kita masih bisa melacak dari jejak yang dia tinggalkan, ucap dari Sofregan. Dan untuk Pak Tuaji, aku tahu itu, ucap dari Pak Tuaji. Dan kini mereka pun mengikuti kemana arah jejak yang ditinggalkan oleh makhluk besar itu. Dan ternyata tujuannya adalah sebuah gua. Wow, sebuah gua. Luar biasa. Dan kini untuk mereka berdua akhirnya memasuki tempat di mana jejak itu berasal. Dan ketika mereka memasuki gua gelap, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba aja di sini pluk, Sofregan dia pun mengeluarkan sebuah api dari 2 jemarinya dan dia juga berujar, junior, lihatlah, bukankah ini agak sedikit lebih baik, ucap dari Sofregan yang berhasil mengeluarkan api dari 2 jemarinya yang membuat Pak Tuaji dia pun bingung. Hei, trik macam apa ini? Kapan kau mempelajari trik seperti ini, ucap dari Pak Tuaji. Dan untuk Sofregan dia berujar, aku melihat ini dari buku dan kebetulan aku mencobanya dan ternyata berhasil, ucap dari Sofregan. Dan untuk Pak Tuaji dia pun bingung, apa? Hei, kebetulan mencobanya mengubah energi spiritual menjadi api dan melakukannya secara konsisten. Bahkan aku pun tidak bisa melakukannya. Apa-apaan nih? Apakah dia mendapatkan sebuah pencerahan? Pikir dari Pak Tuaji. Tapi di sini Sofregan yang memang dia berhasil menciptakan sebuah api, kini dia berdiri di paling depan dan dia akan membuka jalan. Adik junior, lihatlah, aku akan membuka jalan untuk adik junior, ucap dari Sofregan. Tapi untuk Pak Tuaji dia pun berpikir, bahkan dia belum menembus rank pertama, tapi kenapa dia
mendapatkan sebuah pencerahan? Nggak mungkin lah harusnya, ucap dari Pak Tuaji yang masih bingung bagaimana bisa senior ini memiliki kekuatan seperti ini, kemampuan menghidupkan api. Dan kini mereka pun berjalan menelusuri gua ini lebih dalam lagi. Dan ketika mereka menelusuri lebih dalam lagi, mereka pun merasa kalau gua yang ada di tempat ini sangat besar. Dan mereka juga merasa kalau sepertinya gua ini terbentuk tidak secara alami. Gua ini terlihat tidak seperti alamiah terbentuknya, ucap dari mereka. Dan itu ternyata dibenarkan oleh sosok lainnya yang tiba-tiba saja berujar, ya, kau benar, ini gua memang terbentuk tidak secara alami, ucap dari seseorang yang tentunya mengejutkan bagi mereka. Dan mereka langsung bersiap dan bertanya, siapa itu? Ucap dari mereka berdua. Dan ternyata yang berbicara itu adalah sosok pria dengan topeng perban di sekujur wajahnya. Dan dia juga berujar, jadi kalianlah yang telah menyakiti Shuang Er milikku, ucap dari orang tua itu. Dan untuk Sofregen dan juga Pak Tuaji, mereka pun langsung bersiap. Dan untuk Pak Tuaji, dia pun meminta kepada Sofregen untuk segera mundur ke belakang, karena sejatinya itu adalah kultivator iblis dan dia ada di ring 3, ucap dari Pak Tuaji yang langsung bersiap. Mendengar itu semua membuat Sofregen, dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Junior, bagaimana bisa kita menghadapinya? Ucap dari Sofregen. Tapi di sini untuk Pak Tuaji, dia berujar, tenang saja, aku lebih baik daripada dirinya, ucap dari Pak Tuaji yang sungguh percaya diri dengan kemampuannya. Tapi melihat dua bocah tengil yang berani-beraninya mengusik dirinya, membuat sosok kultivator iblis itu dia berujar, benarkah? Jadi kau adalah orang yang suka menyombongkan diri, ucap dari kultivator iblis itu yang kini turun dari atas bebatuan. Dan ketika makhluk itu datang di sini, Pak Tuaji dia pun langsung bersiap untuk melepaskan sebuah serangan. Entah aku yang terlalu sombong atau ya, kau akan segera tahu, ucap dari Pak Tuaji yang kini langsung melepaskan sebuah serangan kepada makhluk itu. Dan untuk sosok pria itu, dia pun merasakan serangan yang dimiliki oleh Pak Tuaji. Lumayan sebelum serangan itu datang mengenai dirinya. Apakah berhasil? Tanya dari Sofregen. Tapi di sini untuk Pak Tuaji, dia tidak yakin. Senior, cepat pergilah dari tempat ini berbahaya, ucap dari Pak Tuaji yang membuat Sofregen dia berujar, apa? Bukankah kau katakan kalau kau lebih baik daripada dirinya? Ya, tentu saja aku lebih baik daripada dirinya. Aku tidak ingin kau melihat pemandangan yang tidak menyenangkan, ucap dari Pak Tuaji. Ketika dia memang masih muda dan dia juga berujar, mau bagaimanapun, sudah cepat pergilah duluan, ucap dari Pak Tuaji yang ingin seniornya pergi duluan. Tapi di sini untuk Sofregen, dia pun masih ragu-ragu apakah dia harus meninggalkan adik juniornya ataupun tidak. Tapi di sini untuk Pak Tuaji yang tahu kalau lawannya sangat kuat, dia pun meminta kepada Sofregen untuk segera pergi. Tapi di sini untuk Sofregen, dia pun mengatakan, karena kita turun gunung sama-sama, mau bagaimanapun, meskipun kau memarahiku ataupun melakukan apapun, tetap aku tidak akan pergi meninggalkanmu, ucap dari Sofregen yang membuat Pak Tuaji, apa? Iya, kali ini aku tidak akan mendengarkan kata-katamu adik junior, aku akan bersama dengan dirimu, ucap dari Sofregen yang membuat Pak Tuaji, halah, sepertinya keberuntunganku pasti buruk karena punya senior seperti dirimu. Dan asal kau tahu saja, aku hanya dapat menggunakan satu kali lagi. Dan jika tidak bisa, ya gimana lagi? Karena ini udah batasanku, ucap dari Pak Tuaji. Dan di sini Pak Tuaji dia juga berharap kalau serangan yang dia miliki itu cukup untuk dapat mengalahkan lawannya. Dan kini dia pun langsung kembali bersiap. Dan untuk ternyata kultivator iblis itu, dia tidak berdampak apapun dari serangan yang diberikan oleh Pak Tuaji. Lumayan, tapi sayangnya lisan Erku lebih kuat, ucap dari sosok pria itu yang kini dia dilindungi oleh demonic beast miliknya yang lainnya pula. Dan melihat demonic beast tingkat 3 puncak membuat Pak Tuaji dia pun shock. Begitu juga dengan Sofregen, bagaimana bisa muncul demonic beast yang lainnya pula. Dan untuk kultivator iblis itu, dia pun tahu kalau ini adalah waktunya untuk bermain. Maka dari itu lagi dia pun mencetikkan jarinya dan jalan keluar langsung tertutup. Sekarang sudah tidak ada lagi jalan keluar. San Erko, perlihatkanlah kekuatanmu kepada mereka, ucap dari kultivator iblis itu yang kini membuat demonic beastnya meraung dan menyiapkan sebuah serangan dari masing-masing kepala yang ada. Dan itu jelas membuat Pak Tuaji dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Dan dia meminta kepada Sofregen untuk menghindar karena serangan itu akan datang. Dan ketika datang, mengenai salah satu dari mereka, dan itu yang kena adalah Sofregen. Dan dia juga meminta maaf kepada Pak Tuaji karena dia tidak bisa menghindar. Dan untuk Pak Tuaji,
kau, ucap Pak Tuaji yang tidak terima ketika saudara seniornya harus terluka. Dan untuk sosok kultivator iblis ini dia pun menguji kemampuan dari Pak Tuaji yang dapat memblokir serangan dari demonic beast miliknya. Jurusmu sungguh sangat mengesankan, tapi jangan lupa, gua ini milikku, ucap dari kultivator iblis itu yang kini tiba-tiba aja mematikan cahaya yang ada di sekitaran tempat ini, yang membuat Pak Tuaji dia nggak bisa melihat apapun karena semuanya langsung gelap. Kau hadapi aku secara jantan jika kau berani. Kenapa kau matikan lampunya? Ucap Pak Tuaji. Tapi di sini tiba-tiba aja dia pun terkena sebuah serangan yang membuatnya tidak sadar dari mana serangan itu datang karena gelap. Dan untuk Pak Tuaji dia hanya dapat melepaskan ke segala arah untuk dapat melindungi diri. Tapi di sini dari kegelapan ada yang berujar, jangan sia-siakan tenagamu. Mata Shan era milikku sudah lama menyesuaikan dengan kegelapan dan kau hanya akan dipermainkan. Ucap dari kultivator iblis itu yang membuat Pak Tuaji dia pun benar-benar kesal. Tapi kini tiba-tiba aja muncul cahaya api, dan itu tentunya menotis bagi Pak Tuaji. Dan api itu berasal dari Sofragan yang berhasil menyalakan api kembali. Adik junior, sekarang sudah terang, ucap dari Sofragan. Dan melihat cahaya itu dapat dibangkitkan membuat Pak Tua ini, kultivator iblis ini dia pun tahu kalau ini berbahaya. Coba serang, ucap dari kultivator iblis ini yang meminta kepada salah satu demonic beastnya yang sebelumnya telah dilukai oleh Pak Tuaji menyerang Pak Tuaji. Dan untuk Pak Tuaji dia pun langsung melepaskan serangan yang sangat-sangat cepat. Gercap dia pun berhasil mengalahkan demonic beast itu dalam satu gerakan. Dan melihat demonic beastnya telah dikalahkan, tentunya membuat kultivator iblis itu dia benar-benar marah. Dia benar-benar tidak terima. Sedangkan untuk Pak Tuaji dia meminta kepada Sofragan untuk menstabilkan cahaya agar dia dapat melakukan sebuah serangan balasan. Dan untuk kultivator iblis itu dia pun benar-benar meluka. Kalian berdua benar-benar dia benar-benar marah dan dia meminta kepada demonic beastnya untuk segera mengalahkan dua orang itu. Tapi di sini untuk Pak Tuaji dia pun langsung melesat mengincar kultivator iblis itu. Dan ketika dia akan melakukannya di sini dia pun terkena serangan dari demonic beast yang lainnya pula, yang membuat Sofragan dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Dan karena tahu kalau Sofragan berhasil menyalakan cahaya, tentunya membuat Sofragan akan menjadi target yang selanjutnya. Dan itu membuat kini demonic beast itu menyiapkan sebuah serangan di mulutnya untuk dapat menghajar Sofragan. Tapi ternyata di sini untuk Sofragan dia tidak terluka sedikit pun karena memang saat ini Pak Tuaji dia pun kembali muncul dan dia menahan serangan itu. Senior, untuk mengatamu, bukalah, kita adalah murid dari Black Bamboo, ucap dari Pak Tuaji yang menahan serangan dari demonic beast itu. Senior, dengarkan aku baik-baik, aku hanya bisa melakukan satu serangan lagi. Terlepas ini apakah berhasil ataupun tidak, kau harus menemukan cara untuk kabur dari tempat ini. Nah, setidaknya satu di antara kita, kau harus bisa pergi dari tempat ini, ucap dari Pak Tuaji yang ingin agar Sofragan pergi meninggalkan dirinya karena tempat ini terlalu berbahaya dan dia ingin segera kabur dari tempat ini. Senior, dengarkan aku baik-baik. Hanya bisa satu kali lagi gerakanku, dan itu terlepas apapun itu kau harus melarikan diri, ucap dari Pak Tuaji. Dan untuk Sofragan dia pun masih bengong dan melihat Sofragan yang bengong, Pak Tuaji dia berujar, lagi pula kau adalah jenis sejati, kau adalah jenis yang muncul 10.000 tahun sekali, dan kau adalah seseorang yang langsung ditunjuk oleh Master. Dan jika terjadi sesuatu kepada dirimu, aku akan sulit untuk menjelaskannya kepada Master, ucap dari Pak Tuaji yang ingin membuat seniornya ini dapat pergi selamat. Dan untuk Sofragan dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Adik junior, dia menyerahkan urusan masa depan kepada diriku, jangan-jangan dia akan melakukan. Tapi di sini untuk Pak Tuaji dia pun langsung melepaskan serangan counter untuk dapat membalaskan ini semua. Dan dia kini bersiap mengeluarkan pedangnya dan dia juga langsung melepaskan teknik yang dia miliki, yaitu Albanks, untuk dapat mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki. Dan melihat itu semua membuat kultivator iblis ini dia meminta kepada demonic beastnya untuk melepaskan sebuah teknik pertahanan karena dia tahu lawannya akan melepaskan sebuah serangan yang berbahaya. Dan itu terlihat jelas karena Pak Tuaji tubuhnya kini memancarkan energi yang luar biasa. Senior, ingatlah kata-kataku, ucap dari Pak Tuaji yang kini dia menyiapkan sebuah serangan. Dan ketika dilepaskan, ternyata Pak Tuaji dia tidak melepaskan serangan kepada makhluk itu, melainkan sebuah pintu yang sebelumnya telah menutup jalan keluar. Dan melihat itu semua tentunya membuat kultivator iblis ini dia pun kesal. Ternyata target mereka adalah batu itu, mereka ingin melarikan diri, ucap dari kultivator iblis itu. Dan untuk Pak Tuaji, setelah dia melepaskan serangan terakhirnya, kini tubuhnya tidak lagi dapat dia gerakan. Asalkan senior dapat lolos
Master, dia pasti akan membalaskan ini semua. Kalau begitu, aku bisa pergi tanpa penyesalan, ucap dari Pak Tua Haji yang udah pasrah. Dan ketika dia bakal tumbang di sini, puh, dia pun langsung dipapah oleh Soft Dragon. Ah, senior, ada apa? Tidak. Jika kita harus pergi bersama, ucap dari Soft Dragon. Dan dia juga berujar, apapun yang terjadi dia jangan pernah meninggalkan adik juniornya. Dan ini adalah tugas dari senior, ucap dari Soft Dragon yang membuat Pak Tua Haji, dasar kau ini sangat lemah, ucap dari Pak Tua Haji. Dan karena memang di sini serangan yang dilepaskan oleh Pak Tua Haji sebelumnya dapat memberikan sebuah celah, membuat mereka pun memiliki sebuah harapan untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi ketika mereka akan melakukannya, tiba-tiba aja Pak Tua Haji cukup terkejut ketika dia melihat ternyata saat ini ada sebuah serangan yang mengenai Soft Dragon tepat di depannya. Hah, kau ingin melarikan diri? Apakah kau pikir trik seperti itu dapat dilakukan? Tidak, ucap dari makhluk ini yang melepaskan serangan kepada Soft Dragon. Dan itu ternyata serangan yang cukup berbahaya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi, ucap dari kultivator iblis itu yang membuat kini Soft Dragon yang telah terkena sebuah serangan dia tidak lagi dapat bergerak. Dan itu jelas membuat tubuhnya tidak lagi dapat bertahan. Dan di sini Soft Dragon dia juga terkena sebuah serangan yang tidak baik. Dan itu membuat Soft Dragon di sini dia pun tertangkap dan dia juga berujar, kau sungguh sangat jelek, ucap dari kultivator iblis itu. Dan dia menangkapnya dan dia memberikannya kepada demonic beast-nya untuk dijadikan sebuah cemilan. Dan untuk kau akan menjadikan main course-nya. Karena kau berani-beraninya menyerang demonic beast milikku, ucap dari kultivator iblis itu. Dan di sini untuk Soft Dragon dia pun ditangkap oleh demonic beast itu. Dan itu membuat Pak Tua Haji yang melihatnya dia pun memohon untuk dapat dilepaskan, seniornya untuk dapat dilepaskan. Tapi di sini untuk Soft Dragon dia pun tangkap dan dia pun diangkat ke udara dan dia berakhir bersama dengan demonic beast itu yang membuat kultivator iblis itu dia berujar, luar biasa, sepertinya kau masih suka menelan dengan utuh, ucap dari kultivator iblis itu. Dan melihat saudara seniornya diperlakukan seperti itu membuat Pak Tua Haji dia pun benar-benar tubuhnya gemetar. Dia pun benar-benar murka ketika melihat saudara seniornya diperlakukan seperti itu. Dan itu membuat Pak Tua Haji dia pun memaksa tubuhnya berdiri. Dan itu juga memicu kemampuan yang dia miliki, karena saat ini tiba-tiba saja tubuhnya mulai bercahaya. Dan itu tentunya mengejutkan, karena tiba-tiba saja selain bercahaya, tiba-tiba dia memunculkan kekuatan spiritual miliknya, melepaskan kekuatan Dao miliknya. Dan ini adalah atribut yang dimiliki oleh Pak Tua Haji yang tiba-tiba saja bangkit. Dan itu membuat tubuhnya kini memancarkan energi yang meluap-luap yang sungguh sangat mengerikan. Dan ini adalah perwujudan dari Dao yang membuat Pak Tua Haji kini tubuhnya melapisi tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan itu dalam sekejap Pak Tua Haji dia pun dapat menghilang. Dan tiba-tiba aja memberikan sebuah serangan kepada demonic beast itu. Dan itu membuatnya berujar, kembalikan saudara seniorku, ucap dari Pak Tua Haji yang luar biasa. Dan dalam satu gerakan saja dia dapat memberikan sebuah serangan yang sangat-sangat mengerikan. Dalam satu gerakan Pak Tua Haji dapat memberikan beberapa puluh serangan yang sangat kuat, yang membuat kini makhluk itu demonic beast itu benar-benar akan berakhir. Dan melihat demonic beast-nya diperlakukan seperti itu membuat kultivator iblis ini dia pun mencoba untuk dapat menyerang Pak Tua Haji. Tapi di sini Pak Tua Haji dengan kemampuan yang dia miliki, dia sangat cepat, pergerakan yang sangat cepat hingga tidak dapat disadari oleh kultivator iblis itu. Dan dalam satu gerakan di sini Pak Tua Haji dia menyelesaikan ini semua. Pak Tua Haji benar-benar luar biasa. Di saat itu dia berhasil mengalahkan demonic beast itu dan juga menyelamatkan saudara seniornya. Tapi setelah dia melepaskan serangan yang seperti itu, dia pun langsung ketuplak tumbang karena semua energinya telah habis. Tapi di sini dia memiliki tekad yang luar biasa, bahkan itu membuat dirinya mengesot untuk dapat menyelamatkan saudara seniornya. Dan itulah yang terjadi di dalam gua tersebut hingga akhirnya mereka pun diselamatkan. Dan itu membuat kini beberapa saat kemudian di hutan Black Bambu di sekte pedang saat ini Pak Tua Haji dia juga berujar, kenapa dia masih belum keluar, lama sekali. Iya, dia belum keluar selama 7 hari 7 malam. Bahkan dia tidak makan dan minum, ucap dari masternya. Kurasa dia takut kan, dia trauma dengan kultivator iblis kan, ucap dari Pak Tua Haji yang ternyata dia kembali dengan selamat. Walaupun ya jelas luka-luka.
Dan itu jelas membuat Pak Tua Ji dia pun benar-benar kesal dengan saudara seniornya yang lembek seperti ini. Hei, lihatlah, keluarlah. Aku ini masih hidup, aku bisa melompat-lompat. Hei, lihat aku ini, ucap dari Pak Tua Ji. Tapi tidak ada respon apapun hingga beberapa saat. Tubuh itu terbuka dan dari dalam sana ada yang berujar, benar. Kalau adik junior bilang kalau aku takut, ya aku memang takut. Ucap dari seseorang yang mengejutkan bagi mereka berdua. Karena mereka merasakan aura yang tiba-tiba saja berubah. Karena memang dari dalam pintu itu keluarlah seorang pria. Dan itu adalah Soft Dragon. Dimana dia juga berujar, adik junior, master, maaf telah membuat kalian khawatir. Ucap dari Soft Dragon yang mengejutkan bagi mereka berdua. Karena tiba-tiba saja sebelumnya Soft Dragon dia hanya ada di rank 1 dan kali ini dia ada di rank 4. Dan itu jelas membuat mereka jadi terkejut. Bahkan saat ini Soft Dragon dia juga berujar, mulai hari ini aku akan mengabdikan diriku pada pedang. Ucap dari Soft Dragon. Dan itu jelas hal yang sangat-sangat mengejutkan karena itu adalah pemicu utama kenapa Soft Dragon tiba-tiba saja menjadi seperti ini. Nah, itu adalah pemicu dari Soft Dragon kenapa dia sebelumnya lembek dan kultivasinya terbatas, tapi ketika dia melihat adik juniornya diperlakukan seperti itu, menjadi seperti itu memberikan sebuah motivasi bagi dirinya untuk menjadi lebih kuat. Dan itu jelas membuat Dongli dia pun shock. Apa? Jadi Soft Dragon dia naik dari rank 1 ke rank 4 dalam 7 hari? Tidak. Bukan 7 hari, tapi 1 hari. Ucap dari Pak Tua Ji. Dan 6 harinya dia melakukan pemulihan diri. Hei, benarkah? Wah, Soft Dragon dia luar biasa. Bakatnya luar biasa. Pantas saja dia disebut sebagai bakat yang muncul 10.000 tahun sekali. Iya, dia memang luar biasa. Jika dia tidak mendedikasikan diri pada pedang, maka dia bahkan tidak akan bisa menembus 1 rank pun. Tapi setelah dia melakukannya, dia menjadi orang nomor 1 yang ada di dunia ini. Dia memang luar biasa. Ucap dari Pak Tua Ji. Ya, itulah kenapa Soft Dragon bisa-bisa jadi hebat, karena dia memiliki sebuah motivasi. Karena dia melihat adik juniornya terluka dan dia ingin jadi kuat untuk melindungi adik juniornya. Bukan karena dia tertekan tiba-tiba bangkit jadi kuat, enggak. Dia dasarnya memang kuat, cuman nggak pernah mau latihan aja, jadinya kelemar-kelemer. Tapi ketika dia dapat motivasi untuk berlatih, sekalinya berlatih, langsung melejit. Itu ibarat orang berbakat, coy. Dia punya bakat tapi bakatnya terpendam. Sekalinya diasah, tajam tuh bakat. Gitu kira-kira, coy. Ya itu aja sih untuk hari ini. Untuk lama juga ya, 22 menit. Itu aja sih untuk hari ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Dan mungkin aja sorry ya kalau misalnya agak sedikit banyak warna yang agak hitam putih. Karena kalau banyak mencerat esensi itu bisa berbahaya, coy. Jadi harus hitam putihkan biar aman sentosa. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye. Thank you.